Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gin Alfianur, Husnul Hatimah, dan Ayu Kartika akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul kutipan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis kutipan. Yang pertama yaitu definisi kutipan. Kutipan adalah sebuah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat para ahli pada bidangnya atau menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Yang kedua adalah jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua, kutipan secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan kutipan langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil secara keseluruhan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks yang asli. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang hanya mengambil dari pokok pikiran atau intisarinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang teknik mengutip dalam kutipan. Nah, teknik mengutip ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Nah, yang pertama adalah teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, teknik mengutip berdasarkan bentuknya ini ada dua. Yang pertama adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tentu sudah dibahas penjelasan atau definisi dari kutipan langsung dan tidak langsung di materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas pola penulisan, di mana kutipan langsung ini memiliki dua pola penulisan. Ya, teman-teman, jadi kutipan langsung ini memiliki dua pola penulisan. Yang pertama, teks yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, jadi dua pola penulisan. Yang pertama, teks yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, tentu memiliki langkah-langkah penulisan atau langkah-langkah yang dapat diambil atau menjadi pedoman. Nah, yang pertama itu kutipan terintegrasi dengan teks. Jadi kutipan kita itu harus terintegrasi dengan teks atau gagasan yang kita kutip. Nah, terus yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Tentu kita tidak lepas dari tanda kutip ya teman-teman, karena tentu kita menggunakan tanda kutip karena kita sedang membahas tentang kutipan. Nah, yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga itu, jika teks utama ditulis 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Jadi dalam artian kita tidak mengubah spasi dari teks utama atau gagasan yang kita kutip. Jadi jika teks utama itu 2 spasi, maka kutipan kita pun juga menggunakan 2 spasi. Selanjutnya yang keempat, langkah-langkah yang keempat yaitu mencantumkan sumber referensi. Nah, jadi kita mencantumkan sumber referensi ya seperti referensi buku, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya itu pola yang kedua. Yang pertama itu di teks yang kurang dari 4 baris. Namun yang pola kedua ini adalah teks atau kutipan yang lebih dari 4 baris. Nah, pola ini pun memiliki langkah-langkah yang cukup berbeda
di mana pertama kutipan dipisahkan dari teks utama. Jadi berbeda dengan pola yang pertama yang kurang dari 4 baris, di mana harus diintegrasikan dengan teks utama. Namun yang pola kedua ini harus dipisahkan. Nah, tentu berbeda, tentu memiliki perbedaan yang cukup jelas. Langkah yang kedua itu kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Jadi berbeda dengan pola pertama yang di awal dan di akhir kutipan harus menggunakan tanda kutip. Namun yang pola kedua ini awalan kutipan itu tidak menggunakan tanda kutip. Namun tetap di akhir kutipan itu menggunakan tanda kutip. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 spasi atau 1,5 spasi. Nah, berbeda juga dengan teks atau pola yang pertama itu di mana kita tidak perlu sama atau tidak perlu persis dengan kutipan dengan teks utama atau sebuah gagasan, di mana jika gagasan atau teks utama itu 2 spasi, kita hanya perlu menggunakan 1 spasi. Selanjutnya, itulah tadi pembahasan tentang teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Jadi selanjutnya itu teman-teman, kita juga harus perhatikan dalam pengutipan langsung, yaitu ada namanya teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Jadi teman-teman sekalian tentu pernah ingin mengutip sebuah gagasan atau teks utama yang dimana kutipan yang ingin kita ambil itu berada di tengah atau di akhir sebuah gagasan. Nah, jadi kita akan menyiasatinya dengan menggunakan tanda elipsis atau 3 titik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian paham. Jadi jika kita mengambil, contohnya seperti ini, jika kita mengambil awalan kutipan itu dari pertengahan gagasan, maka di awalan kutipan kita itu akan menggunakan tanda elipsis atau 3 titik. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Jadi yang tadi itu kutipan langsung, yang sekarang ini adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini memiliki karakter yang berbeda dengan kutipan langsung, di mana penulisannya itu yang pertama terintegrasi dengan teks utama, terus selanjutnya yang kedua itu tidak diapit oleh tanda kutip. Jadi kutipan tidak langsung ini tidak menggunakan tanda kutip ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru atau jangan sampai terbalik. Selanjutnya yang ketiga itu teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi maka 1 spasi, begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Nah, ini juga saya rasa ini sama dengan kutipan langsung. Jika 1 spasi maka juga kita harus keempat juga sama, mencantumkan sumber kutipan. Kita masuk materi yang kedua, yaitu teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya, dan yang kedua ini adalah berdasarkan penulisan sumbernya. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah
catatan dalam tubuh karangan atau body note, dan yang kedua adalah catatan kaki atau footnote. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah body note. Jadi body note dalam penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah. Jadi body note itu dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Jadi lebih jelasnya body note ini memiliki 3 unsur. Yang pertama itu nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Tentu teman-teman sekalian sudah pernah menuliskan body note, apalagi kita ini kan seorang mahasiswa yang memang sering membuat laporan. Jadi di mana kita membuat makalah atau laporan tentu mengambil dari beberapa referensi atau beberapa sumber pengarang atau seperti buku, majalah, dan lain-lain. Jadi body note itu penulisannya ada 2 variasi. Yang pertama penulisan nama pengarang. Jadi body note itu harus menggunakan tanda kurung, di mana nama pengarang ditulis di awal, lalu variasi yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah nama pengarang ditulis di luar tanda kurung, dalam artian tahun dan halaman itu ditaruh dalam. Begini, lebih jelasnya begini. Pola yang pertama itu adalah nama pengarang diletakkan di dalam tanda kurung. Jadi langkah-langkahnya pertama membuka tanda kurung, menulis nama pengarang, lalu koma, lalu tahun penerbit, menggunakan titik 2, lalu halaman, balas kurung. Itu variasi yang pertama. Yang kedua itu nama pengarang ditulis di luar tanda kurung. Jadi nama pengarang, lalu tanda kurung, tahun penerbit, titik 2, lalu halaman. Nah, baru balas kurung. Jadi ada 2 variasi. Semoga teman-teman sekalian paham. Nah, selanjutnya yang tadi itu body note atau catatan tubuh. Selanjutnya itu adalah catatan kaki. Nah, catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah ataupun semacamnya, seperti majalah, koran, dan sebagainya. Nah, catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi, penggunaan catatan kaki
pada dasarnya memudahkan pembaca. Contohnya seperti ini. Jika contohnya itu dari buku, nah kita mengambil rujukan atau referensi dari buku itu, contohnya seperti ini. Contoh nama pengarang adalah Henry Guntur Tarigan. Nah, ini adalah nama pengarang. Dilanjutkan dengan judul karangan atau judul buku, dimana tentu ini adalah judul buku, jadi judul buku ini harus ditulis miring. Selanjutnya itu adalah data kepustakaan, dimana ini menggunakan tanda kurung data kepustakaan ini terbagi menjadi 3 unsur, di mana di dalam tanda kurung itu ada kota penerbit, penerbit, dan tahun penerbit. Itu dalam satu kurung dan dipisah-pisah oleh tanda titik 2 dan koma. Selanjutnya itu adalah halaman. Halaman ini disingkat menjadi HLM atau hal. Lalu titik 2, lalu halaman yang kita jadikan rujukan. Nah, sampai di situ dulu materi yang saya akan jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika dengan NIM 60400-1235. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkannya antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Menurut Graf, dalam Smara Pradipa, memberikan 2 pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahwa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dari pendapat ini jelas bahwa bahasa merupakan alat komunikasi primer ditandai dengan bunyi dan itu hanya dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan hewan. Adapun bunyi itu bersifat arbiter, artinya tidak hanya hubungan antara bahasa dengan benda yang disimbolkannya. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaiknya dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenar atas pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan penyimpulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. Dan yang keempat adalah membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan, sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsep sama. Namun dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut, penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Jadi, yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Sebagai kesimpulan, kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Kutipan dibagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik mengutip dalam kutipan diantaranya adalah teknik mengutuk.